Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa yang ada di tema 4 subtema 2. Ya, jika sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa ya? Tentang sebuah cerita itu memiliki tokoh, terus ada konflik atau permasalahan, terus apalagi ya, lalu ada pesan yang bisa kita ambil. Nah, selain itu apalagi sih dalam sebuah cerita itu biasanya ada apanya lagi selain ada tokoh? Nah, tokoh-tokoh itu biasanya mempunyai yang namanya sifat atau sikap yang ditunjukkan dalam cerita. Nah, itulah materi yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita kali ini silahkan dibuka di buku kalian di halaman 76. Ya, di situ. Nah, ini yang kita buka ini adalah sebuah cerita tentang seorang dokter. Judulnya Hebatnya Dokter Kami. Nah, kali ini akan Pak Wisnu bacakan. Setelah ini kalian bisa membacanya ulang, bisa membacakannya sendiri supaya lebih paham kira-kira isinya apa. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang terampil, yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran dan atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Nah, pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul setelah melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi di desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat warga masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Ia ingin hal itu tak ingin hal itu terjadi, tak diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Maka diumumkannya warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah kering jenis apa saja bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, botol koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah,
Oke, seperti itu. Ini jadi ceritanya tadi tentang siapa sih? Ya, tentang Dokter Rana. Dokter Rana itu dia sebelumnya adalah anak kepala desa, tapi ayahnya sudah meninggal. Oke, coba kita tuliskan dulu. Kira-kira tokoh-tokohnya tadi siapa? Yang pertama ada tokoh siapa dalam cerita itu? Ya, yaitu tokoh aku. Nah, di sini aku adalah yang bercerita, tokoh aku ini. Lalu ada siapa lagi di situ? Ada Dokter Rana. Nah, Dokter Rana. Lalu ayah dari aku. Lalu siapa lagi di situ? Ya, yang diceritakan ada kepala desa, boleh kepala desa dituliskan. Soalnya itu juga diceritakan meskipun tidak ada dialognya sama sekali atau tidak ada keterangannya sama sekali. Ini tokoh-tokohnya. Lalu ada konflik apa ya di saat? Nah, tadi ada tokoh aku ini merasa sesuatu yang janggal, itu apa ya yang menjadi kendalanya? Konflik atau masalah? Yang menjadi konflik atau masalah dalam cerita ini tadi yaitu apa kira-kira yang dirasakan oleh tokoh aku? Nah, tokoh aku heran kenapa Dokter Rana, kira-kira apa? Ya, karena Dokter Rana ini kok mau untuk kok kembali ke desa. Padahal apa yang disampaikan, penghasilan di kota itu lebih besar. Oke, seperti ini. Nah, lalu apalagi kira-kira yang ada di situ? Ada pesan. Oke. Kira-kira pesannya apa yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi? Oke, kita apa ya? Kita rangkum dulu kira-kira ceritanya tadi menceritakan apa sih? Seorang dokter namanya Dokter Rana, dia menerima beasiswa, dia adalah seorang anak mantan kepala desa yang sudah meninggal. Nah, dia sudah 10 tahun itu praktek di kota. Sudah 10 tahun meninggalkan desa untuk merantau dan praktek di kota itu. Lalu suatu hari dia kembali ke desa. Untuk mengabdi. Nah, ternyata alasannya dia kembali ke desa karena dulunya dia bercita-cita menjadi dokter itu adalah karena dia ingin mensejahterakan warga desanya. Seperti itu. Jadi dia pengen bercita-cita untuk mensejahterakan warga desanya. Dia pengen warga desanya itu sehat, sejahtera, dan berobat itu lebih murah karena dekat. Nah, lalu selain itu tadi ada masalah apa lagi kira-kira? Ya, yang masalah yang terjadi di situ tadi adalah Dokter Rana itu mengalami kondisi kalau warga masyarakat ini enggan atau tidak mau atau takut untuk berobat ke dokter karena biayanya itu mahal. Nah, biayanya itu mahal. Jadi dia terus membuat inovasinya ya itu dengan membuat berobat tapi bayarnya dengan sampah itu tadi. Oke, jadi seperti itu. Itu masalah yang dihadapi oleh Dokter Ana. Tapi karena ini adalah yang menceritakan adalah aku, jadi konfliknya juga tentang aku. Nah, di sini konflik yang dimiliki oleh tokoh aku adalah dia heran kenapa Dokter Ana kok mau, alasannya apa. Nah, itu adalah konfliknya. Nah, lalu pesan yang bisa kita ambil dari hebatnya dokter kami ini apa ya kira-kira? Ya, untuk bagaimana untuk mengejar cita-cita yang diinginkan.
Nah, seperti dokter Ana ini tadi, dia bercita-cita untuk menjadi dokter. Nah, setelah itu bagaimana? Tetapi jangan lupa untuk apa? Untuk tujuan awal. Nah, tujuan awal cita-citanya juga diwujudkan. Oke, seperti itu. Jadi tujuan awal cita-citanya untuk apa sih? Kenapa kok kalian mau jadi guru? Kenapa kok kalian mau jadi dokter? Nanti juga itu diwujudkan. Kalau Pak Wisnu ingin menjadi guru itu dimanapun tepatnya, yaitu untuk mengajar, cita-citanya seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengajar. Jadi tidak harus tidak harus di desanya Pak Wisnu atau di tempat yang jauh. Nah, di Surabaya juga boleh seperti itu. Nah, jadi ini tadi pesannya adalah untuk mengejar cita-cita yang diinginkan, tetapi jangan lupa untuk tujuan awal cita-citanya untuk apa itu juga diwujudkan. Nah, kira-kira pesan yang lain. Nah, pesannya dalam sebuah cerita itu tidak hanya satu, kadang juga ada 2, 3, 4, dan semuanya itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau misalkan di sini kita menuliskan kalau pesannya adalah rajin menabung supaya kaya. Nah, itu berarti itu yang salah karena tidak ada dalam cerita. Kita juga bisa menuliskan seperti ini. Karena ini tadi kan dokter Ana itu mengabdi untuk desanya. Jadi bisa kita tuliskan. Nah, dan untuk apa lagi ya kira-kira? Dan untuk mengabdi, mengabdi pada negara. Nah, oke. Kira-kira seperti ini. Sekarang kita lanjutkan dulu. Oke, dari cerita dokter Ana ini, dokter yang diceritakan ini tadi. Nah, setelah ini coba kalian kerjakan di halaman 77. Nah, dan 78 ini. Ini tadi sebagian besar apa yang Pak Wisnu sampaikan sudah ada di sini. Apa yang dilakukan dokter Ana? Kira-kira apa sih yang dilakukan dokter Ana untuk desanya itu tadi? Atau konfliknya ini tadi juga bisa ditambahkan seperti ini, konflik yang lain. Jadi konflik sendiri juga tidak satu tadi. Nah, bisa kita tuliskan 2, yang satunya tadi warga desa Nah, ini juga bisa kita tuliskan sebagai konflik. Jadi, warga desa yang enggan untuk berobat karena mengira biayanya itu mahal. Nah, oke. Dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ini. Sudah siap? Oke. Kalau sudah cukup jelas. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Jangan lupa nanti kalian tuliskan juga kira-kira teladan dari dokter Ana ini sikap yang mana sih yang bisa kita teladani. Sikap untuk yang seperti apa. Oke. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah.